Assalamualaikum pemirsa, senang sekali kami dapat menemani Anda selama 30 menit ke depan dalam program Muda Berbisnis. Program yang menghadirkan sosok kaum muda yang tangguh, mandiri, kreatif, dinamis, dan senang berinovasi dalam merintis bisnis. Sampingkan gengsi demi menggapai sebuah kesuksesan. Pada episode kali ini kami hadirkan sosok pria tangguh yang merintis bisnis di bidang kuliner atau cemilan yakni Tengil Snack bernama Fajri Hidayat. Mengawali bisnis di tahun 2019 lalu, pemuda yang juga masih berstatus sebagai mahasiswa itu rupanya pernah merintis bisnis yang sama di tahun sebelumnya. Bagaimana awal mula Anda berbisnis? Sendiri itu mulainya dari tahun 2019, tapi sebelumnya aku udah pernah jualan juga dengan nama yang berbeda gitu kan di tahun 2017 ketika aku baru masuk kuliah. Terus awalnya aku bisnis partner, terus aku juga banyak titip-titip toko dan lain-lain. Apa alasan Anda menggunakan nama Tengil Snack pada bisnis Anda? Oh, boleh. Jadi nama bisnis aku adalah Tengil Snack. Jadi Tengil Snack itu sebenarnya adalah arti ya, ada singkatannya, yaitu teman nongkrong cuma cemil. Jadi aku itu punya konsep di mana bisnisnya itu beraneka macam snack pilihan, snack yang memang sebagai teman nongkrong cuma cemil itu gitu buat anak-anak kuliah. Karena pada umumnya target market aku itu adalah dari mahasiswa waktu itu ketika aku ke kampus. Jadi biasanya buat mengisi waktu kosong mata kuliah gitu kan, untuk ngerjain tugas malam-malam. Jadi aku ngambil konsep di teman nongkrong cuma cemil. Tapi semakin berjalannya bisnis aku, semakin juga berkembang, kayak semacam aku ubah dan menambah juga menu-menu baru. Jadi seperti itu. Berstatus sebagai mahasiswa tingkat akhir, Fajri pun tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan dengan tetap membawa bisnisnya ke kampus. Bagaimana Anda membagi waktu antara kuliah dan bisnis? Sekarang masih kuliah semester akhir. Nah, kalau secara bagi waktu sebenarnya simpel ya gitu kan. Kalau misalkan simpel susah juga sih gitu kan. Jadi kalau aku sih mengaturnya ketika waktu bisnis secara offline, aku itu Sabtu Minggu itu produksi di rumah di Bekasi ya. Terus ketika hari Minggu malam aku kan mau berangkat karena aku ngekos di daerah Ciputat. Akhirnya aku bawa yang mau aku jual selama seminggu. Nah akhirnya aku jualan di kampus itu Senin sampai hari Jumat. Sabtu pulang ke rumah produksi lagi. Jadi kayak gitu. Terus aktif organisasi juga aku lakuin, karena kalau misalkan aktif organisasi juga aku bisa jualan di situ. Jadi semakin banyak target aku untuk berjualan. Jadi sebenarnya kalau bagi waktu itu tergantung dari diri sendiri ya, punya skala prioritasnya seperti apa. Karena kalau kuliah itu kan nggak cuma nggak benar-benar full time dari pagi sampai sore atau sampai malam. Jadi malamnya kita pakai untuk desain produk, kita bisa promosi, atau misalkan kita bisa lakuin hal-hal lain. Jadi kita bisa atur waktu kita sefleksibel mungkin. Mengaplikasikan ilmu yang didapatkan dari berbagai kesempatan dan pengalaman membuat Fajri mendapatkan celah untuk berpromosi. Bagaimana cara Anda mempromosikan bisnis Anda? Apa ya? Kalau untuk promosi sih paling dari sosial media ya gitu kan. Karena aku aktif di misalkan Instagram atau di WhatsApp. Jadi aku lebih sering mungkin untuk story gitu kan. Terus aktif kegiatan organisasi, terus aktif untuk kayak seperti ya jadi pembicara ya, narsum dan lain-lain. Dan aku juga ikut kelas-kelas bisnis gitu ya, ada program beasiswa juga. Waktu itu aku pelatihan selama 1 tahun terkait bisnis gitu kan, belajar tentang marketing, keuangan, terus segala macamnya aku belajar di situ.
aku dapat relasi dari teman-teman se-Indonesia, akhirnya dari situlah aku bisa promosi produk aku gitu. Makanya selagi memang masih bisa untuk bergabung sama teman-teman siapapun itu, yang namanya usaha, kita harus cari banyak relasi dan teman. Memiliki keluarga yang juga berkecimpung di dunia bisnis membuat Fajri menemukan kemudahan yang membuat lancar bisnisnya. Apakah Anda memiliki latar belakang berbisnis dari keluarga? Kalau background pendidikan sih aku enggak ya, karena aku di sini kuliahnya jurusan jurnalis. Terus kalau misalnya untuk background dari keluarga mungkin ada ya, karena aku dari keluarga aku sendiri itu mama jualan gitu kan, kakek nenek dan buyut dulunya itu emang punya basic pedagang gitu, makanya agak lebih percaya diri sih gitu untuk terjun ke dunia bisnis. Meskipun memiliki keluarga yang juga berbisnis, tidak serta-merta mendukung 100% atas apa yang Fajri lakukan. Ia pun pernah mengalami penolakan dan sempat ditentang oleh keluarga lainnya lantaran dirinya tengah menjalani pendidikan di bangku kuliah. Apakah Anda pernah memiliki pengalaman dipandang sebelah mata oleh orang lain saat memulai bisnis? Kalau untuk diajarin sih pasti ya, karena kayak semacam kita dulu kalau sekolah suka jualan pulpen, jualan akusan gitu kan. Tapi ketika waktu aku mau buka toko ya kan, sekarang udah ada toko gitu kan. Terus itu sempat nggak dikasih izin karena mungkin orang tua belum percaya, kayak semacam kamu kuliah aja dulu gitu kan untuk jualan dan lain-lain tuh nanti bisa. Dan ternyata aku bisa buktiin gitu, yang awalnya orang tua nggak setuju, yang nggak ngedukung, dan bahkan kayak keluarga terdekat itu awalnya meremehkan lah ibaratnya gitu kan, maksudnya dalam artian ngapain sih jualan, ngapain sih segala macam gitu, fokus aja kuliah gitu. Dan ternyata aku bisa buktiin gitu, sampai sekarang aku masih bisa bertahan untuk proses berjualan kayak gitu. Lantas bagaimana cara Anda menyikapi pandangan negatif tersebut? Cara menanggapinya sebenarnya kita harus punya sikap bodo amat sih gitu kan, karena kita harus mikir gitu ya, sebenarnya kita ini yang tahu jalan prospek kita ke depan. Terkadang kita ngejalanin bisnis yang ngerasa susah kita, yang ngerasa bahagia kita gitu, bahkan semua yang kita atur itu kita sendiri gitu kan. Nah, kadang aku sempat dapat omongan kayak sih jualan gitu kan, terus misalkan ada yang bilang paling untungnya nggak seberapa, dikit dan segala macam. Ada juga yang bilang emang laku jualan gitu kan, emang ada yang mau beli, sampai ada yang kayak gitu kan. Tapi ya gimana kita kasih pandangan ke semua orang yang memang ngomong gitu kan. Aku sih bukan tipikal orang yang kalau misalkan diomongin, dinyinyirin tuh langsung kayak sakit hati, tapi aku malah justru dengan adanya orang yang seperti itu bisa memotivasi diri aku buat kayak, ayo nih gue buktiin nih, gue bakalan bisa gitu kan. Gue beli omongan-omongan kalian kayak gitu. Jadi kalau misalkan kalau menurut aku ya justru pujian itu malah bikin kita jatuh ya, karena bikin kita naik hati gitu kan. Kalau misalkan nyinyiran atau misalkan dijelekin dan lain-lain, justru menurut aku itu kalau misalkan punya pikiran positif, kita bakalan jauh lebih maju gitu.